Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qamara nuran wasyamsa dhiya وجعل الأموات عظة وتذكرة للأحياء اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء سيدنا ونبينا ومولانا وقدوتنا محمد القائل irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wa ala alihi al-qurama wa ashabihi al-hukama wa atba'ihi al-ulama wa ala alladhina kanu ala al-kafirina ashidda wa fima bainahum ruhama amma ba'd. Saya sangat abtina muljaaki satajah para masyayikh, para kiai, para habaib, para pejabat pemerintah, para asatidah, para sepo, para tokoh masyarakat, langkong-langkong, seabdina, sarang ajunan, sarang-sarang amuljaaki, selerana semulja, al-mukarramah, Nyai Hajjah Aisyah Zaini dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, mata'anallah bituli hayatiha wa adamallah sihhataha lil khidmah lil ummah, amin ya rabbal. Pengasuh Pondok Pesantren Matharatul Huda, selerana semuljah guru kita Dr. K. Haji Khalilur Rahman Abdul Wafi, sareng sateja keluarga saya sangat abdina muljaaki, beliau juga Bupati Pamekasan. Muka-muka selalu pareng kemudahan sarang Allah. Dalam abimbing ajaga amanah alaksanaaki program ngibah Pamekasan dek ke arah lebih sae. Jaga selamataki sarang Allah Subhanahu wa taala dari seteja hal-hal saya tak saya dalam kehidupan beliau. Amin ya rabbal. Para pejabat serabu dan seteja para masyayikh, para pengasuh pesantren serabu, ashabul ma'ahid wal madaris al-islamiyah, jajaran Forkompimda Kabupaten Pamekasan, sateja sekila ampun edo buaki sarang kiai abdina tak ngulang ngireng dek lampana beliau sateja abdina amuljaaki, sampai ka dari jajaran dari sekda, kepala badan, kepala dinas, camat, sampai ke Pak Lurah, dari Kapolres satu jena ben sejajaran, Pak Dandim satu jena, satu aja pokoknya sekila itu buaki abdina noro satu jena. Saya sangat abdina hormati para pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, sosial keagamaan dari satu aja sebedah Kabupaten Pamekasan. Saya sangat abdina amuljaaki, para wali santreh, para alumni, para simpatisan, para hadirin hadirat sateja, muga selalu berkate rahmate sareng Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nah apa kepanasan pun mata pada kompak bila biasa para kata tadi kipas angin gerpas angin gini memfaataki niku kotak kopi baik kepayan. Mangkana gelak ibatak pokon sabar insyaallah banyak barokah. Napa boleh bulan Reba, bulan Recep muka-muka banyak itu tak barokah. Allahumma kadinta badang kompolan sapalaan sataretanan nyupre rahmat dari pangeran, tor syafaat dari ajunan.
Allahumma fi Rajab wa Sa'bana اغفر لنا ذنوبنا muka oleh belasa suaraka nang senengan ngolah tedang kuste pangeran tornyongkam astana ajunan Allahum ya Rabb. Ya Allah ngemis belasa nyuun pada Pak Kia salawat salam abdina dan kustena bisa mulja Allah وبلغنا رمضان Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban serta sampai kala kami berjumpa bulan Ramadan serta sampai kala kami berjumpa bulan Ramadan Allah fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna amin ya rabbal. Waktu menunjukkan kol beluk lebat 3 meter ki beda bekto kurang lebih 1 jam 20 menuju kol 12 ki kontrak kada mun pon kol 12 toko gula kelopai sampean jege berarti gula ambuh karena bang apa ora ke Khalil Abdi nanti penyakit mun beda yatas pah kelopai panapa boleh kita mah rela kan tak bisa toron tak kok tarje ben saya bebe sagup ki kol 12 ki kare 1 jam 20 menit acarana 2 pertama haul nomor 2 harla ben haflah iki muga-muga nutut saja Allahumma pertama abdin parlomator hikmah haul se parlo abdina atoraki saat semangkin paling punten telok sebelum mator hikmah panapa haul Kak Dinto secara etimologi dari hala yahulu haulan anika dalam pengertian ahli zahir nika cuma ngolate dari sisi pengertian bahasa nah ben ngaitaki kala ben tradisi seumum bedenang Indonesia Kak Dinto mujarradu dzikra wafatis saksi alladzi yutakarraru kullah sana hanya sekadar ngingain wafatnya seseorang pas era saos seelang ulang setiap tahun
Jadi mujarradu dzikra wafatis saksi alladzi yutakarraru kullasana. Tapi menurut ahli batin tak sakadar banika, melainkan al-haul saya maksud tidak lain adalah yuhawwilul hadirina min halin ila halin wa bihudurihim yartaquna min halin ila halin. Secara batin lebih ke panika, artena ngubah, mempengaruhi, ngaraaki saya hadir dalam majelis haul dari setong tengka ke tengka selain. Maksudnya dari setong kabedaan selain. Tantona mun proses tahwilul ahwal min halin ila halin, saya maksud dari sekorang saya ke lebih saya, dari saya ke selebih saya, dari selebih saya ke sampurna menurut bitongan manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa bihudurihim atau wa bihudurihi ben kalaban hadir kahol yartaquna ongke niki intina ongke pasera al hadirun min halin ila halin, jadi ongke kepada kondisi yang lebih baik. Saya salah orang laki tak pate entos ke binina saumpama beda odi ngalak karpa gula-gulem malam karobi nyambibi belence tak tahu beri di sana cuma matoro apal. Insya Allah marehol esak. Allahumma ibu-ibu saya tak pate ngopeni kalakena insya Allah aube genik sakoni. Allahumma kan beda bu ibu kadang-kadang ngakon aja estona menentar ke pasar senyamana listrik bedek merah biru kuning celeng tegeri ngak bikang poton, tapi ting lagi nasi rabu dari dapur tak den nyemak selaki atau le ke kanan bu jei ke kacer bu paala ting ke budi abu saang ngocak selaki are manusia apa pelapa kena, tapi tahan ben selaki encan andi bedo, andi parfum, andi nikah kebayi lakena encakan pengakona lakena beda sorbejo saya tonton serenyet ting lakona det lakena datang ya tak mandikan nikah wa bihudurihi yartaquna min halin ilaha halin. Wali santre saya asal tak pati ejeb saya penting putrana lamare pasrah aki ke pasantren ya lah apa jan kiai bener tata krama na beda sesepa abdi nama ator kiai anak patorok keajunan mun tak tepa tingkana patepa aki mun putu bolang aki keng mun seleber beda jai aki mun tandi buku meli aki lah beda saya nggak nikah insyaallah aube jan raja tanggung jawab. Allahumma makanya dari definisi ini kak kulit lebih mengarah kepada pemahaman indah ahlil batin bahwa sopaja hadir nikah sami-sami beda asar, bukan hanya kepada yang kita hauli tapi sekaligus kepada al hadirina fi hadzal majlis, beda asar beda lapet. Makanya aku ngangkat telok hikmah nikah telok napa nomor setong lil istighfar, nomor dua lil istidkar, nomor telok lil istijma. Pon telok bae pon tak usah tanya aki, kenapa gue lemak senang nyebut telok tina pun tak usah tanya aki. Urusan pembagian ini kan wajan gue lebih membiani bagi berapa. Saya mau nak santri tanya aki, khobar berapa cong? Berarti ada bu dua, jadi apa pun dua, mufrad kayak lu mufrad, mare pun dua. Khobar berapa cong? Beda telok, apaan? Mufrad jumlah sibul jumlah, pada dia. Khobar berapa cong? Lema, misalkan, terjadi. Khobar apa? Khobar mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dorob, jar majrur, bener iya. Makanya makan ikan pian minta sangat jadi mari.
Kayak mun sangat Pak Joko betul. Nangga kulo Joko nyebut telok ki. Yang teknik yang kalau guna tadi lako maksudnya ke benda telok. Apa aja yang bentahun yang jeng denak. Teger tak tahu saya kecaca. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Dewi Wan Khalil. Pokon bentahun siap ya. Ini aku temu nomor jalan ya. Pokon beda telok. Nomor setong napa? Lil istilfar. Nyoonaki pangapora, nyoonaki sapora, aduaaki yang kita hauli. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam hal menikah beda dua paling punten yang dapat kita jadikan sebagai rujukan. Saya pertama tebuna Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10, nomor 2 penghujung ayat Pak Lekor surat Al-Isra. Saya pertama tebuna Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kurang kompak saya baca. Kurang nyaman. Mbak coba nggak nih kita juara kiroat yuk. Tak tangkung sa RT peserta telok sedua tak datang. Tahu rena makin panas pada peseker mak leh tak ingat ke panasa. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Lebih kompak senang saya tak baca ikhlas. Nampu idok sotok. Nengiki itu kan terangaki orang-orang atau generasi yang datang berikutnya. Mereka berdoa, yaquluna artian berdoa, mator. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Gusti Allah, pangeran abdina sateja, saporaaki abdina sateja. Benih kama abdina, tantaretan abdina sateja yang telah mendahului abdina sateja. Bil iman yang diikat dengan kesatuan keimanan. Kak Dinto di dalam kutubut tafsir beberapa kitab-kitab tafsir si Abdina pernah baca. Rata-rata para mufassirin menafsirkan alladzina ja'u min ba'dihim adalah at-tabi'un wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa makna at-tabi'un? Karena ayat belu dari surat Al-Hasyr Kak Dinto menjelaskan tentang positioning para sahabat al-muhajirun. Lil muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humul muttaqun. Jelaskan sahabat muhajirin. Positioningnya bagaimana? Sahabat-sahabat muhajirin itu mereka adalah orang yang rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya, dan bukan hanya itu, meninggalkan hartanya. Beni cuma roh mana? Montegel sahabat atau kon akan tak noro waktu hijrah ditinggal saja. Kenapa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, hanya mencari fadl keridhaan dari Gusti Allah. Niatnya nolong agama Allah dan Rasulnya, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang sesa ongkunah, orang-orang se leres, orang-orang se ontong. Neka pujian pertama ke sahabat muhajirin. Kemudian ayat sanga neka menjelaskan positioning sahabat Ansor. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim wa yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi qulubihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
Pertama digambarkan orang-orang yang benar, orang-orang yang takwa, orang-orang yang kokoh keimanannya. Kelompok nomor 2 adalah orang-orang yang beruntung. Pasera, orang-orang yang sebelumnya telah menempati Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan sahabat-sahabat Muhajirin. Dan mereka senang, cinta kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Di dalam bantuan pertolongan mereka kepada sahabat Muhajirin, tidak ada sedikit pun hajat-hajat yang lain yang tersembunyi di hatinya, tidak ada udang di balik rempeyeknya. Murni karena cinta karena Allah, bahkan siap mendahulukan kepentingan sahabat-sahabat Muhajirin walaupun mereka berada dalam kebutuhan dan kesusahan. Neka sepon eraksa dari Allah, eraksa sarang Allah dari kecerean. Maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Neka 89 itu positioningnya Ansor, Muhajirin, Ansor. Maka sebolo adalah at-tabi'un ben kula ben sambian kapi kabebe. Mangkana itu buaki ekak dintok para rabu saja. Dalam beberapa kitab tafsir diantaranya oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menafsirkan ayat ini beliau ada buku muhajirian wa illa fakun ansarian, setiap sahabat muhajirin mun tak bisa setiap sahabat ansor, mun tak bisa jadilah orang yang mengikuti mereka, mun tak bisa jadilah orang yang cinta kepada muhajirin ansor dan mengikuti mereka. Maka digambarkan dalam satu ibarah yang sangat indah oleh Sayyidina Hasan Al-Basri, kun samsan wa illa fakun komaron, wa illa fakun kaukaban kabiron yudhi'u al-arda, wa illa fakun kaukaban sagiron la yanqati'u min hunurun. Jadilah matahari dari ma'ari hingga nikapun setong manase nyonare dan lain sebagainya, memberkahi kehidupan. Mun tak bisa jadi matahari, jadilah rembulan. Fakun beda saonara, maka tidak seterang matahari. Mun tak bisa jadi rembulan, jadilah bintang besar yang menyinari bumi. Mun kecek tak bisa, nah tak napa, walaupun bintang kecil, yang penting tidak pernah putus cahayanya. Untuk jadi sahabat muhajirin tak bisa pun kulembian. Hijrah lah tak ada, la hijrah tak ilah, la hijrah tabat dapat di Makkah. Nomor 2, untuk menjadi sahabat Ansor juga tidak bisa, karena muhajirin asobung, iya Ansor asobung. Saya tolongan nah. Nomor 3, Kak Dintoh yang bisa kita gapai, menjadikan kita menjadi orang yang mengikuti terhadap perjuangan mereka Muhajirin dan Ansor, mengikuti terhadap sepak terjang mereka, mujahadah mereka, keikhlasan mereka, dalam ajalani pengabdian nebaraki agama bersama Rasulullah. Muncek tak bisa nah jadi orang secinta kepada mereka semua, cinta ke sahabat Muhajirin, cinta ke sahabat Ansor, cinta ke yang mengikuti jejak dan langkah beliau-beliau semua. Nikah jadi orang secinta tak napa make benih bintang raja, make bintang kene kortak peke caha, kortak peke caha. Lah ini kamu beli kagula ajunan samangken para rabu dalam konteks haul. Karena salah setong hikmah nikah di samping gula ajunan dua aki melahirkan kembali yang kita hauli. Pasera hadratil marhum ila rahmatil hayyil qayyum Eki Kak Dinto ke Haji Sarkawi. Neka yang kita hauli para rabu benyai. Lo nikah palonan apa? Generasi-generasi berikutnya sakoduna seken dalam ajaga dak tradisi dan kebiasaan seampun elalampan sareng para sasepuh. Karena Kak Dinto sebagai bagian daripada pangabekte anak foto dek ka orang sepuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana nikah positioning gula ajunan mungkin tak bisa norok persis dek ka Sarkawi. Dek remang ngireng kalampana sebagian saya bisa kula panjenengan mampu.
Tak bisa ngereng sebagian minimal maletak pege cahayana kula ajunan cinta kepada perjuangan samampuna atorok minimal adua muka-muka anak keturunan anak poto pakun nyampung bentak pege dari celen siampun elampa sarang beliau. Maka dalam hal Kak Dinto para Rabu setuju. Beberapa mufassir ketika menafsirkan penghujung ayat 24 surat Al-Isra wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, di antaranya gila si sempat disebut benten kula iki Kak Dinto Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, juga Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi dalam tafsirul Quranil Azim yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, juga Al-Ustad Ad-Doktor As-Sewahba Az-Zuhaili dalam At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj. Paling punten telok Kak Dito dan banyak di tafsir-tafsir yang lain. Saya sempatkan gula teliti ketika menafsirkan penghujung ayat 24 surat Al-Isra, beliau menukil setong hadis dari Abu Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Saya keluaraki sarang Al-Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud nomor hadis 5142. Keluaraki sarang Al-Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3.376. Tanggolang 3.476. Kemudian nomor telo Al-Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnad Ahmad nomor hadis 16.059. Hadis dari Abu Asid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, beliau adabu bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun minal ansar dalam riwayat Ibnu Majah dan riwayat Ahmad. Ja'ahu rajulun min Bani Salimah dalam riwayat Abi Daud. Napa ada perbedaan? Hutan manabi itu lusuri Bani Salimah nikah termasuk golongan sahabat Ansor. Jadi perawi ada yang menyatakan rojulun min Bani Salimah, beda rojulun minal Ansor. Berarti laki-laki yang menghadap Rasulullah dia dari Bani Salimah, tapi kebetulan dia tergolong sahabat Ansor. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah muncan teori dalam ilmu hadis manabi beda perbedaan periwayatan. Tapi kayak itu bukan matan, hanya pada persoalan penyebutan sosok. Maka yang bisa digunakan teorinya Kak Dito ada 3. Nomor situng adalah al-jam'u wa taufiq. Nomor 2 teorinya adalah at-tarjih. Nomor 3 adalah an-naskh. Tapi kinto teori utama yang dipakai adalah al-jam'u wa taufiq. Jadi petemu 2. Mak setong ekocak rojulun minal ansor, setong ekocak rojulun min Bani Salimah. Ternyata bisa pada pangki. Pada ben gula ajunan mau membicarakan Al-Quran ini toron bila toron Al-Quran. Ternyata beda telok dalam Al-Quran. Saya nomor setong inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti surat Al-Qadar. Nomor 2 inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Surat Al-Furqan. Ad-Dukhan jangkolang Ad-Dukhan ayat 2 ayat telok. Hamim kasapuru inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Terus nomor 3 surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi saya nomor setong adobu Al-Qur'an toron malam qadar, nomor 2 malam yang diberkati, nomor 3 bulan Ramadan. Dari mana menghadapi 3 teks yang berbeda dari sisi makna. Ternyata bisa dipakai teori al-jam'u wa taufiq. Dari pemahaman yang dihasilkan Al-Quran toron malam qadar yang disifati dengan malam yang diberkati terjadinya pada bulan Ramadan. Itu yang disebut dengan al-jam'u wa taufiq. Mangkana beda riberin bani Makasan beni Bengkalan. Beda Kiai Kak Dinto tarmong sareng nyai.
Pas nyai ngamuk, Pele, gula apa si nomor 2? Sampian ben si nomor 2. Si nomor 2 napa gula? Sampian ben si nomor 2. Pada sebut, sekama si nomor 2 bi sampian. Si nomor 3 engki pada giyah. Pas sekasa nomor 4 engki pamasuk agiyah. Maksudnya apa? Pasti ngelai panglo. Maksud nikah al jam'u aula minat tarjih. Jadi mau nekalak kabi tak usah pilih salah satu. Nikah lebih bagus etempeng eliminasi pas kemudian mari seneka setelah diseleksi pas eliminasi. Ini kan bahaya ini. Lah nikah ceritanya ibengkalan maksudnya. Ibengkalan. Arah kena. Allahumma shalli ala Muhammad. Benikah teori tafsir nikah. Tekun anak sajir tafsir kan enggak nikah. Lah nikah para Arabu saja berarti mim bani salimah beda semim rojulan minal ansor. Intin begini kayak intin dugi Pak Rojim lolos saya kayak itu. Angkon di lah teori apa aja. Can kesuada nih ketua LDNU. Di teori lah al jamu aula minat tarjih kok. Ini al jamu wa taufik. Anika muqaddamun ala at tarjih. Apa boleh ala naskhi. Nas ini kok bahaya. Lemon tarjih kan hi ebele esoter. Mun nas pasti hapus pak nika. Lah nika para Arabu saja. Katina apa matana hadis? Sebut lagi. Matana hadis. Ya Rasulullah. Hal baqiya alayya min birri abawayya say'un ba'da mautihima abirruhuma bihi. Qala na'am khisalun arba. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima wa ikramu sadiqihima. Wasilatur rahim alladzi la rahima laka illa min qibalihima wa hiya allati baqiya alayka min birri abawayka ba'da wafatihima. Jadi matur Gusti bagi ibadah perkara seabdina bisa kalako kanggo abekte kareng sepo selastaren reng sepo sete. Rasulullah menjawab ada 4 hal. Napa? Nomor 1 adua aki banjonaki sepora. Mangkana majelis nikah pertama kocuna napa? Lil istighfar. Adua aki. Bi nyonaki sepora. Nika bektena anak kareng sepo. Nomor 2 napa? Narosaki lampana. Menuhi janjinya, wujudkan cita-citanya. Jadi infadu adihima nikah makna paling kuatnya adalah memenuhi wasiat. Mi polareng sepo andi wasiat penuhi. Nomor 2 mi polareng sepo andi janji. Janji apa sih kita terpenuhi, maka wujud daripada berbaktinya anak pada orang tua kalau anak mampu menyelesaikan dan memenuhi janji orang tua yang belum tuntas. Tapi pengertian lain saya nomor 3, nikah pengertian yang sudah lebih jauh lagi. Panapa? Mewujudkan cita-citanya. Tako orang sepo sempat ngagungi pangatero, tapi tak laksana karena kesehatan. Ibarat sunnah nih, ibarat sunnah. Ini kan masuk kategori sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah ini kan tak apa-apa ya kalau. Contohnya kanjeng Nabi ada bu, la in baqitu ila qabilin la asuman natasu'a. Menengkok giodi tahun datang kok apa asa bulan sorat tanggal bulan Muharram tanggal 9. Maka kanjeng Nabi ini kita tahu apa? Tanggal 9 bulan Asyura nih kan. Sekanjeng Nabi yang ngelakoni adalah tanggal 10 bulan apa? Muharram. Saya sebut kalaban dina Asyura. Bulan Syura jangan masuk bulan. Jadi kanjeng Nabi rencana kok mon odik sampai ke tahun datang apa asa kok tanggal 9. Tapi kanjeng Nabi saya tak ngelaksanakan. Nika sunnah kagula ajunan ilaksanaake. Nah, infadu ahdihima situng takwa mi ibadah wasiat. Insyaallah pun tuntas. 2 ngake satu aja apa setoman jadi cita-cita daripada beliau urusan janji insyaallah pun lastare. Kenapa cita-cita beliau? Olah beliau pada tahun itu sudah berpikir bagaimana menjamin keberlangsungan daripada pondok pesantren Masaratul Huda sesekiranya tetap eksis di dalam memberikan khidmah pelayanan kepada umat, tapi tidak terhempas dengan perubahan dan laju perkembangan zaman yang begitu cepat yang ditandai juga dengan kemajuan sains dan teknologi. Maka seperti saya bagi keholin intinya apa? Aja ketinggalan Kak Dinto sopaja tinggalan akan tetap menjadi aliran pahala yang tidak pernah berhenti kepada orang tua. Hakikatnya adalah menjaga eksistensinya. Bukan harus sama antara pranata sosial, sarana dan prasarananya. Itu harus berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan zaman. Intinya saya kudu ijagan apa? Tempat Kak Dinto tetap sebagai pusat tafakuh fiddin, kenangan santri ajar agama. Bagaimana cara belajarnya? Tak bisa gula ajunan mempertahankan sekoti ben sekona.
Tapi saya mapan pakun eyang kui, melainkan kita juga bisa beradaptasi dengan pereng seanyar yang dihasilkan dari kemajuan zaman. Selakar kak dinto lebih saya etempeng selaju dalam konteks-konteks tertentu. Benih lebih saya esena, tapi karena situasinya ben kebedena yang menuntut itu untuk diadaptasi. Maka prinsip al-muhafadzah 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu yang memang perlu dipertahankan. Walaupun kadang-kadang benak kana pondok mungkin pas mulai selewengaki al-muhafadzah 'alal qadimatis shalihah. Ini hampir sesene tak tahu makna iyalah to bahasa caretake. Iku tuh muhafadzah sih penting nih kan, mun tak muhafadzah cara kelacir rogo nih kan. Tapi perkara al-akhdhu bil jadidil aslah, kudu tak ngucap bil jadid punten bil jadidil aslah kene. Artinya ayo pene kiai leres. Yo pene. Gini kabar Arabu saja prinsip yang hari-hari ini sering disebut dengan prinsip integrasi. Karena ini kebagian daripada upaya untuk melestarikan tradisi. Jadi hakikat melestarikan tradisi Kak Dinto benih cuma ejege panapa sesuai bedena, tapi sekaligus beradaptasi dengan perkembangannya. Dan itu ternyata pesantren yang memang punya itu, yang belum mampu diwakili oleh yang lain. Bagaimana semangat pesantren betul-betul menjaga terhadap nilai-nilai tradisi yang diajarkan oleh para salafun saleh, tapi tidak menutup diri dengan beradaptasi pada perkembangan terkini dari kemajuan sains dan teknologi. Budaya ketika ditoni kan budaya akon. Selamat teh santre eta sakure. Kemudian wali santri apolong, malepakun robitona kuat sarang guru, panyambunga kuat sarang guru, tak teman peke sarang guru, juga sakapina. Tapi dalam pelaksanaannya disesuaikan. Beda syutingan, beda kamera, beri edang sepedang, kalah bedang-bedang makin. Tapi ini pasti tina, bagaimana modelnya. Kadang-kadang peringatan haul tidak lagi diacarakan hanya dengan pemausan tahlil atau dalam pengajian konvensional, tapi kemudian dibuka napa sarasehan, buka dialog, membedah kehidupan almarhum Kiai Haji Syarqawi misalkan, mengetengahkan biografi beliau, perjuangan beliau malepakun ejege. Salah satu yang dikenal oleh masyarakat Nahdlatul Ulama Jawa Timur, setelah beliau pernah mendapatkan amanah sebagai Rois Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Sewaktu kak disa agenteh posisi daripada Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo Seset, dan beliau menjadi Rois Suriah PBNU Jawa Timur, dan beliau diganti oleh Kiai Imron Hamzah melalui konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur berikutnya sebeda Probolinggo. Lenega para Rabu saja itu yang dikenang. Maka kula ajunan apolong Eka Dinto kan menceritakan kembali. Karena salah sitong tujuan daripada haul juga disebutki udzukuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Ceritakan yang baik-baik daripada yang di haul. Leka Dinto minangka dadi langkah. Dadi langkah saya kudu ejege, dadi langkah saya kudu kembangaki ben eterosaki. Sarang satejo para santre, sarang satejo para potok. Mangkana dan gula melihat dari beberapa catatan para ulama, supaya santri ben alumni ini terjaga sanad keilmuannya, terjaga keberkahan keilmuan yang dia terima, supaya manfaat ilmu sekaule. Maka paling kunten ada beberapa robitoh yang harus dijaga, panyambung antarna santri sarang guru. Kenapa robitoh yang bisa dijaga oleh santri sarang guru? Yang pertama adalah al-iktida. Al-iktida. Yang nomor dua adalah al-ittiba. Nomor telo adalah al-hifdzu lil amanah. Nomor 4 iki Kak Dinto al-wafa. Kayaknya nyamanan telo, nyamanan telo. Itu nomor setong adalah al-iktida, nomor 2 adalah al-ittiba, nomor 3 adalah hifdzul amanah wal wafa. Nah, ini kan yang koncon pada ini kan, pada hamzah. Pada. Pokoknya teman telok-telok nih man. Allahumma shalli ala Muhammad. Napa nih kan? Al-iktida setong, al-iktida ayyaja'ala saykhahu qudwatan fi jami'i ahwalihi. Menjadikan guru sebagai teladan dalam sateja tatengkan, dalam sateja lalampan, dalam sateja pratengka tindak tanduk, bahkan termasuk
tetap ngalak ibarah dari debu-debu seampun iya toraki sarang guru. Nika ayya ja'ala saykhahu qudwatan. Nomor 2 al-ittiba para pada ngereng lampa. Mun nika kan eke bayi teladan, eke ento ngereng lampa ajeleun. Salah setong kunci murid Kak Dinto bisa nyampung robito saya dek guru ayas luka nahja saykhihi. Ajeleun ni dek kapan apa si ampun elampan sareng guru. Kita oleh keluar dari panika. Santri-santrina ke Sarkowi, napa setiti lampana ke Sarkowi Kak Dinto saya jaga. Santri-santrina ke Kholil, napa setiti lampana Kiai saya jaga. Tak oleh keluar dari panika. Kenapa setiti manhaj daripada guruna di samping nasrul ilmi. Saya nomor 2 napa? Nomor 3 napa? Eki panika hifdzul amanah wal wafa. Ajaga amanah, ajaga titipan, ajaga panapase ampun eta menaki supaya tetap ajelan wal wafa. Kak Dinto boleh kita artikan dalam konteks sekarang adalah integritas. Jadi menuhi janji, komitmen kepada panapase ampun disepakati, itu makna daripada al-wafa, lebih kepada integritas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, napa parlo napa larabu? Kala ben ajaga, kala ben nerosaki, kala ben nyampung daripada lampa, maka papana pasi ampun dadi lampa sebagus dari beliau akan tetap menjadi aliran pahala kepada yang kita hauli tiada berhenti. Surat Yasin ayat 12. Allah adabu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ay inna qadiruna ala ihyaihim marratan saniyatan wa ala ba'sihim ahya'a. Allah kau basah menghidupkan mereka kembali untuk kedua kalinya dan bahkan membangkitkan mereka dari alam kubur dalam keadaan masih hidup. Karena ada orang mempertanyakan, apakah ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur itu tetap wujudnya seperti semula atau ada duplikasi barang baru saya cipta sareng Allah? Maka ternyata jawab, kalau Allah menciptakan manusia tidak ada menjadi ada, apa susahnya yang sudah pernah ada dikembalikan? Paham ini? Allah dari tidak ada menjadi ada kau besar. Kenapa boleh saya teman beda? Kalau gini pembeli boleh. Anjek gampang. Boh, tapi kan mancur bon. Beda saya mati kebakaran, dek sekali. Beda saya yoper. Lah kan yoper bi nak bawa tuh nah. Dikremasi ya nggih. Yoper ancor. Beda saya kakak juko nang kita se. Ancur pun tak temu. Akhirnya isinggung. Dalam surat Al-Qiyamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama bala qadirin ala an nusawwiya banana. Apakah mereka mengira kalau saya Allah tidak akan mampu menghimpun tulang belulangnya? Bolong tolang-tolang sela ancor, tolang-tolang yang berserakan. Bolong boleh. Napa repot tak? Jareng dari tada dadi beda, napa boleh si teman beda cuma panggil boleh. Gampang, tinggal dikembalikan lagi. Bahkan bukan hanya tulang belulangnya yang akan dihimpun. Bala an-nusawwiya banana, sampai jari-jarinya dirantapkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirantapkan kembali jari-jarinya oleh Allah. Makanya nikah akhirnya diteliti, Pak. Dalam salah satu metode tafsir yang dikenal dengan at-tafsir al-ilmi. At-tafsir al-ilmi nikah para santri memang masih kontroversi di kalangan para ulama. Kalau hasil temuan ilmiah dicarikan justifikasinya di dalam Al-Quran banyak keberatan. Takut memperkosa ayat-ayat Al-Quran untuk menjadi legitimasi terhadap hasil-hasil temuan ilmiah. Maka tokoh-tokoh seperti Amin Khuli, kemudian Husain Ad-Dahabi di dalam At-Tafsir Al-Mufassirun itu masih keberatan dengan cara kerja pada tafsir ilmi yang banyak digaungkan oleh para ulama. Tapi ada tokoh yang agak moderat, nyamana Fahad Ar-Rumi. Fahad Ar-Rumi punya buku Ittijahatut Tafsir fil Quran Ar-Rabi' Ashar. Orientasi daripada penafsiran pada abad ke-14. Beliau menyatakan kalau tafsir ilmi itu hanya kasfus silah bainal ayat al-Qur'aniyah
wal muktasafat al-ilmiyah atau al-mustalahat al-ilmiyah al-hadisah. Mencari korelasi antara ayat Al-Quran dengan temuan saintifik modern. Maka ketika dilakukan kajian yang tujuannya tidak boleh adaptasi terhadap kemajuan sains dan teknologi ini kak, biar menunjang kekokohan dan keimanan. Karena tujuannya biar bisa menunjukkan kepada al-masdar al-qati' minal Qur'anil Karim bi annahu minallahi subhanahu wa ta'ala. Wala yumkin ayyakuna minal bashar. Menunjukkan sumber yang pasti bahwa Al-Quran dari Allah. Kenapa? Yang dibahas 14 abad yang lalu ditemukan oleh kecanggihan sains dan teknologi modern saat ini. Kenapa hasil temuannya? Kenapa jari-jari yang dirantapkan? Ternyata ditemukan para rabu setuju sidik jari Kak Dinto adalah alat yang paling otentik untuk melakukan identifikasi. Ini kesean di ilmuna Pak Polisi. Kula saya maca Quran. Maka kula tak oleh gendek. Patak ngidingakina ilmun Pak Polisi. Tak bisa. Cek kula beni ahlina. Maca Quran bisa, maca tafsir bisa. Keng tak oning bagaimana kecanggihan atau bagaimana hasil temuan sains dan teknologi. Sebaliknya Pak Polisi bahas kenikah tak usah nyentuh-nyentuh kepada Al-Quran mun beni begina. Lah ini nih kak, kula ada yang merekomendasikan. Sampai ada yang tanya, bagaimana kalau hasil kajian ilmiah bertentangan dengan Al-Quran? Saya jawab dengan pasti, tidak akan terjadi. Kalau bertentangan, bisa jadi yang menafsirkan salah atau hasil kajian ilmiahnya yang perlu diuji lagi. Entah mungkin nih kan. Ini gue ngalak kak, setong debu yang cukup ekstrim. Orang nih kan keluar di hall sekolah karena beda santri dehan. Najmuddin At-Tufi nih kak debu sini kak. Idza ta'aradat an-nusus wal maslahah quddimat al maslahah. Mon beden nas bertentangan dengan maslahah, saya takut maslahah. Tapi ini kan semangat bahwa maslahah harus betul-betul menjadi basis di dalam memahami debuna Gusti Allah. Memahami Al-Qur'an tetap sesuai dengan debuna Allah. Tapi Allah lam yusri syariatan illa limasalihil ibad. Maka harus ada integrasi nih Kak, mempertemukan dua. Jangan hanya orientasi kepada dandeng mangken nih Kak, teosentris, tapi juga tidak boleh antroposentris. Teosentris ini kak, wes letak sarok norok are kapi kagungna pangeran. Neka banyak cakan cese selalu ada bu, penapanya mana yang punya otoritas di dalam menentukan hukum neka. Syariat ini Allah sebagai syariat Rasulullah. La hukma illa lillah, la hukma illa lillah. Bener kak Dito, hukum kak Dito sebagai khitabullah fima yata'allaqu bi af'alil mukallafin iktidaan atau takhiran aw wat'an. Tetapi bagaimana memahami khitab? Memahami khitab kula ajunan yakin khitab dari Allah. Tapi kan Allah tak ada buka kula ajunan kesokan apa-apa. Kanjeng Nabi kan tak ada pak kia selain si ampun jelasaki area kesokan ada erma ki bener si tak jelasaki. Maka memahaminya harus berbasis konteks masalihul ibad. Maka disitulah akan lahir perpaduan dengan teori al-jam' wa taufik tadi adalah teoantroposentris. Memahami kalam Allah sesuai kehendak Allah, tetapi basisnya adalah masalihul ibad. Tahun ini nyambung lah banten nih Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mereka para Arabu saja. Jadi ternyata hasil temuannya di situ, yang penting duduk bareng. Saya ahli tafsir tapi tak paham sains dan teknologi, tak usah wat megawat, sadar kekurangan lah. Maka harus duduk bareng. Saya ahli ilmu pengetahuan tapi tak tahu ke Quran, ya jawab sama tua. Karena mungkin kan beda, benih ahlinya kayak ngebahas ini salbut. Jadi mon pon jadi pemerintah, saya lakar tandi latar belakang pesantren pas sambutan, ampun jak samaksa. Lain mangke holen. Berangkat di pesantren, santri kade. Pas jadi pejabat. Walaupun reng Madura pada ngocak tak nyaman, napa? Kepak iku, napa? Kiai jadi bapak iku. Kiai gini kan. Ya, tapi can kanca-kanca den kula siji bupati, kepak lah kepak, sepenting bupati. Ngene kau Arab saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, artinya apa? Kadang banyak mangken pejabat nika maksa ketika sambutan maca ayat, maca hadis, kencar kalah hadir. Nah, kan kencar kalah hadir kan tak sae, mendingan tak usah saja yang tidak dituntut itu. Ben benih begini. Benih begini. Kita Nabi ada dalam dua hal setong saat jadi pejabat, setong saat jadi mereka kan Kak Dinto dimen justru Rasulullah itu menyatu dalam diri Rasulullah
sebagai the gardener of syariah, penjaga syariat, tapi sebagai pemimpin yang juga mengatur kemaslahatan umat, menyatu. Yang berikutnya, kesatuan kadito tidak selamanya menyatu, tapi kadang terbelah. Al ulama warasatul anbiya, sebagai seorang pemimpin tidak dijelaskan siapa penggantinya, maka terus dipilih sesuai dengan kebutuhan zamannya. Bila mungkin hadir ulama yang sekaligus pemimpin, kento rahmat, kento rahmat, kento keuntungan, kento kelebihan kadito. Allahumma sholli ala Muhammad. Kelebihan. Kenapa boleh saumpama bodoh saya balik? Bagus. Yang saya banyak kan ulama kada pasti pemimpin. Saumpama bodoh jadi pejabat kada pasti ulama hebat nih, keng melaratnya deh. Melarat. Awalnya tahun yang panapa, tinggal jadi presiden pah takang ngaji kitab ngapalagi Quran nih. Ya kita apa nemu udah. Saya banyak alim kada pas kemudian jadi pemimpin banyak di negara-negara muslim yang lain. Lah ini kan Prabu saja ketika dikompromikan anak apa? Genikah ternyata temuannya. Jari-jari manusia nikah adalah alat paling identik untuk melakukan identifikasi. Buktinya apa? Meyakin kula ajunan kamaha kobasaan Allah bahwa dari sekian miliar manusia yang telah dilahirkan di muka bumi tidak ada yang punya sidik jari yang sama. Betul dan? Gak ada yang sama ya dan? Sampai sekarang belum ada. Jangankan satu orang dengan orang lain, 10 jari itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Lalu bagaimana kita memasukkan hasil temuan ilmiah nikah dalam konteks gula menarik antara integrasi aja nilai-nilai pesantren saya salap tapi tidak menutup diri dari kemajuan sains dan teknologi supaya pesantren tidak kehilangan eksistensi. Nah itu penting. Ternyata kita tempatkan bahwa temuan sains dan teknologi apuntoh nama naki akidah, apuntoh tambah keyakinan akan kekobasana Allah, apuntoh tambah khosyah ilallah. Dari mana bisa tambah khosyah ilallah? Ulah sering menggambarkan semenika untuk mengangkat cara berpikirnya Cakaja Santren. Betapa sulitnya dulu para kiai itu ketika ketemu ayat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi was syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad, kematian yang kau lari darinya, dia akan tetap menjemputmu, mengejarmu, pakune capok. Kemudian kau semua akan dikembalikan kepada alam gaib dan alam syahadah, dan pada waktu itu Allah akan menampakkan dari apapun yang kau lakukan. Lambak nih kan pendekatannya saya yakin kalau lebih imani pokoknya yakin deh debuna Allah deki sarang Allah bapak dengkapi ban kelakuan nabat. Karena pada waktu itu can surat Yasin lesana kunci tanah ngase ada bu sokona jadi sakse. Ya itu yang bisa digambarkan para kiai lambak sebelum ada kemajuan sains dan teknologi. Nah karena nangkep ya nangkep ya tandi gambaran korla yakin ya Allah madengagi aku. Tapi semakin menjelaskan ini betapa mudahnya para kiai dibantu dengan kemajuan sains dan teknologi. Dharma konkretnya cara menjelaskan ini semua para tretan CCTV dari kamera Gusti Allah, kayu, beto, tanah, CCTV semua ini yang dapat merekam setiap peristiwa yang terjadi dan terkoneksi dengan server besar yang ada di big data yang tersimpan di Lauh Mahfud. Maka setiap kejadian rekam kirim datanya ke Lauh Mahfud. Setiap kejadian rekam kirim datanya di Lauh Mahfud. Asimpen kasak datan. Napa kebuah? Cuatanya kebuah sambian makin kene nikah sepi kebuah napa boleh kebuah sana Gusti Allah. Lauh Mahfud simpen datanya kabeh. Terus darma nanti ketika akan ditampakkan. Begitu kita dibangkitkan dari kubur, bangkit lagi dari kubur, maka nange kisah, aku nange padang mahsyar sebelum masuk ke hisab, bade fingerprint. Paham nggih? Gambar apa? Ada fingerprint, kemudian dilakukan autentifikasi. Kalaban apa? Sidik jari. Jempol dimasukkan, mun parlo 5 jari ditempelkan, seret ketemu terlacak datanya, server buka sebenarnya Lauh Mahfud, tampil muncul dari tahun sekian sampai ke tahun sekian kehidupannya. Bila ya klik tahun 95 Pak Ahmad beri kamah, ternyata dicek bedeneng enempan. Monduk beda Masaratul Huda. Darma waktu kini kakelakuanna, dia bek cakang pengasina, keng bek lepe pengalaan kerek. Saom paham. Mari bekecak dia rekal ngakali pengurus.
Ting tak jama ada rumah saya temuannya. Apa? Mau temui tedung nyelket di dalam kotak. Jadi pengurus ngecek ke kamar sangku jamaah kapi adalah aman dari tolesan. Ternyata ngitek di dalam kotak muncul kapi aku. Jam sekian tanggal sekian karena data tersimpan pada ben sambian makin mari rekam kan disimpan di data gitu. Mari rekam simpan di data. Begitu dibuka kan muncul tanggal 15 bulan Oktober tahun sekian. Lokasinya di mana? Banten. Lokasinya beda di Sampang, lokasinya beda di Telanaken. Ya klik muncul. Ketika sudah muncul dalam layar besar yang ada di padang mahsyar, karena semuanya sudah jadi layar yang menampilkan terhadap database yang ada di Loh Mahfud, sehingga semuanya bisa menyaksikan. Tade parlo nama ke ngaleng, tade parlo nama ke carpak. Kenapa? Karena bukti sudah menunjukkan dan tidak perlu lagi ada saksi, karena itu identik di orang. Saya pun tak teman periksa boleh. Tak bingung nih kak, ini ke ijazah palsu apa asli, tak bingung kan. Tak kira perian kadang sebenarnya. Anak apa? Nunggu ikasa. Mangkan mun mangkene kento tak beres. Tahu dan terang sarang gua nunggu ikasa. Saya penasaran ke urusan asli benenten lagi nikah. Saya penasaran. Debeng jadi tokar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sini kejukan saya hakim mangken saya ala bola. Ketot. Saya salah gay bener. Ketot. Muncul gua aku. Bah, ternyata sebelum persidangan beda saya nyelonot lebet babena meja. Apa? Ya njok tak ngibekebukan, mun ngibekebukan kan melarat. Apa? Nyoba kartu hitam isel ketake. Ternyata kena bi nomor repin. Oh iya mangkan pas hukumnya tidak iya. Muncul kapi, tak bisa ngaleng kok aku. Tak bisa ngaleng. Artinya apa? Kemajuan sains dan teknologi ketika digunakan secara tepat menambah keyakinan kita akan persoalan ghaibiyat yang dulu sulit dibaca oleh akal tapi semakin terbuka berdasarkan kemajuan sains dan teknologi. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya pesantren untuk menjaga eksistensinya Kak Dinto pertahankan nilai-nilai salaf yang ada, yang di situ yakin penuh keberkahan, tetapi jangan alergi untuk beradaptasi dan mengambil kepada kemajuan sains dan teknologi ikut dilibatkan di dalam proses pembelajaran agama di pesantren. Karena tanpa nikah tak depak gula ben sambian kepada pemikiran-pemikiran yang mendekatkan sesuatu yang dari awal sulit dijangkau oleh akal dan menjadi mudah dijangkau oleh akal. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka prinsip aja Kak Dito adalah aja getingkeun. Neka aliyo mana napanya mana nang Al-Qur'an kala inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Lah napa pitana ma qaddamu wa asarahum? Pun ma qaddamu seekelako tibi sareng ke Sarkowi wa asarahum dan tinggalannya. Nika tinggalan ke Sarkowi saya bisa mabedi kencereun makili kencereun kepada beliau. Maka tugas potra dan tugas alumni satu je senerosaki aja tinggalan almarhum supaya tetap eksis dalam dunia pendidikan berkhidmah kepada ummah melalui dakwah dan tarbiyah. Lah ini Kak saya jaga para bus saja. Itu yang dimaksud dengan infadhu ahdihima. Nomor telok berarti panapa? Saya nomor telok ikramu sadiqihima amul jaaki cakancana. Saya nomor 4 adalah wasilatur rahim alladzi la rahimalaka illa min kibalihima. Eki panika memperkuat ikatan keluarga, merukun sataretanan. Jadi bektena anak kadang sepuh nikah bila anak mampu merukun sataretanan. Tapi mun bektena santri ka guru bila santri mampu mengikat ikatan antar alumni yang diperkuat untuk mematangkan dan memantapkan khidmah kepada alma mater. Karena mun ikatan alumni ini tak kuat hubungna kadang-kadang tandi bede dek masih khidmah kepada alma mater. Maka dharma bila diperkuat posisi maka santri pakun andi robiyah sareng guru. Santri saya kuat robi itu nikah kula membahasakan lain mun nginjem ke bahasa dalam istisna nikah saya sebut kelaben santri saya mutasil. Napa santri saya mutasil Kak Dinto? Santri saya andi sambungan kuat ke guru baik secara robitoh batiniyah kalaben atatiaki guru kudwa kalaben itiba dak sejalan lampan dari guru kalaben aja gede tinggalan daripada guru al-hifdzu wal amanah. Lah Kak Dinto para rabus saja sekaligus santri Kak Dinto secara fisik pakun berupaya kaangkui tetap hadir dalam momen-momen seeka parlo ben eka puto sarang guru. Kak Dinto nyamana santri mutasil. Ulah pangki ke suhada. Apa dek itu kiai abdin santri Kak Dinto. Berarti ben hol jak toman tobeng. Mana bitobeng nang ya hol berarti sesekali tak mutasil. Mutasil pakuna sampung lolo secara fisik napa boleh secara batin.
Nomor 2 beda santri monfasel. Napa santri monfasel Kak Dinto? Secara fisik pancen cek tak bisa nasi asam bunga terus. Karena semakin beda nang Korea, semakin beda nang Brunei, semakin beda Mekah, semakin beda Malaysia, semakin beda Bali. Untuk hadir setiap saat itu sulit. Tapi dia tidak abai dan tidak lupa. Pakun nyampung ke pesantren. Tinglah hol ketika dintok tak bisa datang ngereng live streaming. Ontong beda ke entok. Nih kamu tak ada kecanggihan sains dan teknologi kan santri saya Malaysia tak bisa ngereng hol lagi ay. Padahal gila ketika kento sepoi tahlil, noro tahlil beda kisah. Nih kan online apa nih kan? Gini apa ini? Mau pas pesantren pah nolak agama kan tak bisa. Nih kan online ini ya. Sampean jak mikir hari online karya nareng kaper yang kita gula ben biar kita tahu sih agama ikut gini. Ya torot kade, cek ngabas ke gini kan, ngabas ke manfaat. Ya mun bisa kuda sambian malah tak panas aku baik ya tenek kalau saya lebih canggih bendil lengkapen aku baik ya kene ketuntun aja yang Islam nek nyoro penter benih nyoro butuh kuda sambian nek cuma jadi konsumen jadi produsen akhirnya baru kan agak dinto noro makin santri sapa orang insyaallah beda si mirang nek santri si ujau tina tak napa sambian pakai munfasil keng sambian bukti aja munfasil cuma apesa secara fisik tegun noro kegiatan nikah nelpon sambian ke ketua pengurus. Sapa orang kok tak bisa hadir desa kok mun mulai dari Malaysia ngabi mun 7 juta tina lang kok tak hadir keng ongkos di kok kirim makin mumfasil asli gini orang yang tak datang transferan lancar gini kasih masuk mulai kudu bangun nih mana tak beke lah nomor 3 naudzubillah beda santri nyaman mong kotek kenapa mong kotek ya lah mong kotek ya lah beke pon ibarat istisna mun mong kotek ya lah tak toro pun lah keluar dari hukum nggih istisna lamun lomong kote kalau tak ada lah pakai, punya lomong kote lah pakai. Ya walaupun menang istisna mereka tak pada. Antara mustasna dan mustasna minhu kan itu kan tak pada. Jenisnya tak pada, lain jenis. Ya apa? Ya mau latih mong kote berarti memposisikan diri letak pada benjenis guru. Nyaman tak ngalak kasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti memposisioningkan dirinya sudah bukan lagi bagian daripada gurunya. Kan sana kan jadi mau ngocak ja'al qaumu illa zaidan ini kan metasal istisna pada mun saya mongkote darma ja'al qaumu illa khimaron ya kenapa hima benih pun khimaron nih mak khimaron apa mongkote nih jadi khimaron benih jenis kaum berarti mun santri jadi santri mongkote ya lepak ke ben guru nah letak ngereng lamban guru nah letak aja ke penapa sedeti kebiasaan guru nah lo ini kak para rabu saja memperkuat ikatan nah selama tinggalan nikah masih jalan keberkahannya maka pahala tidak akan pernah mengalir kepada beliau. Lah nikah infadu ahdihima ikramu sadiqihima wasilatul arham alladzi la rahima laka illa min kibalihima. Pon situng. Nah, maka 15 menit ki letung nikah. Letung. Tina pon sedua ke beda bae keng teh bahasa jeung lanceng yo tang tahun datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor setong napa? Nomor setong can kena lil istighfar. Nomor 2 napa? Nomor 2 adalah lil istizkar kaangkuy maenga pasera nginga kebagusan sesede mak sopaje ketengah aki sopaje jadi contoh kase odi dan generasi berikutnya sekaligus mainga ke abe tibi cek gula sampian bekal mate cek gula sampian bekal nika dasar bang sebang nika insyaallah tak sempat kula jelasake mun ngingain kebagusan sesobong juga tradisi Al-Qur'an katina apa dalam surat Hud ayat 120 paham nggih surat apa surat Hud 120 panapa Allah taala adebu wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul manuthabbitu bihi fuadak Allah menceritakan kehidupan nabi-nabi terdahulu dihadirkan kepada Rasulullah supaya kuat panggelina kanjeng Nabi. Jadi ketika dihadirkan kehidupan kati penapa ke Sarkawi perjuangan ke Sarkawi bisa eter bisa makuat ke saat semangket. Bisa makuat saat semangket. Udah ini pernah KKN kimin nang setong daerah nang Jember. Tanya aki ban masyarakat. Jadi kayak ima panjenengan dari Corakalong. Kak di mana ke Samsul? Semak. Jadi yang tanya aki mana apa nang kan tuh lu tak ngebela aja anak. Semak kan sama ongku jarang lo mana bolong. Pas cerita kiai menabi rabu kak dito sekut dimin pengajian kak dito sepedaan ontel tinggal jalan nama larat sepedaan epekol jadi abah nih dimin menabi pengajian sepedaan pancat tinggal jalan nama larat sepedaan epekol tibi
Nah, kula pernah mengalami masa-masa pengajian kampung-kampung kisah, mobil tak bisa ngale ke sepeda, sepeda tak bisa ngale ke turuk. Beri sepatu setengkene pun kepun lecen kasak sepatu selenceng, set kadang-kadang ting la dopa ke atas bedeng betok jeung mancing juk toju bedeng tabun bebentarop lat ada orang sekali. Jadi ngacara nang makabin kayak masa pengajian iki sati nung gunung, seentara malah sepeda tak bisa pedere kula tonton. Ting la dopa ke atas lah. Kul 11 malam lat ada orang sekali jeung mancing ping namping nang eger pager kok sambil aroko ajrukong udah sabareng sati-sati. Kadang-kadang nekuk dede tapi ariya lah karko cenah. Ariya lah karko cenah. Makanya sering saya sampaikan ke cakanca dai yang nang Nahdlatul Ulama. Itu pengalaman-pengalaman yang harus dialami tak kapi kudu ngak nikah. Ternyata kula merang cari tanah abah pas ngak kula. Iya kok kan kalau udah iya ya cari abah lambe numpak sepeda ontel ki epekol. Mun semangken kan ekoniin, fasilitase, jemput sabareng. Nih kan ditodus pas. Senuma anu kan ditodus, sewat megah padaku kan todus ke perjuangan yang lambe. Tapi asar daripada perjuangan sesepuh luar biasa. Karena ini berangkat daripada ketulusan dan kesederhanaan, tapi tampak hasil daripada perjuangan. Kadang-kadang Mbak Abun, bila Mbak Abun makin datang, khawatirnya hanya gebyar, tapi tidak mendapatkan asar. Itu dipakai tahu enggak gitu. Minimal cerita aki dengan kehidupan yang dulu senik. Sebanyak kan gebyar. Napa boleh panitia semangken nikah sebanyak mun acara-acara raja. Panitia silakar posisi setengah-setengah cuma pinter abada aki pengajian tapi tak tahu noro ngaji. Nikah sebanyak. Beda kieu sesemi-semi ngak nikah biasa tukang konvoy. Tinggal pengajian kula sering konvoy sampai 100 sepeda. Ding. Kula ngocak ke panitia. Kula tak pate bunga mun cuma konvoy. Anapa? Karena saya mbek pada tengah mun molen yo col bi-bieun. Tapi saya jelas tukang konvoy tinggal dapat, tak noro ngaji gua. Aja agong, keng kalau gun libur kuonggong ya tak na bagi ya. Maka tak noro keng libur ke si arah. Tapi kan nikah kan yang tekuk nih Pak. Jadi ketika kita menghadapi masa-masa sulit, ketika kita berjuang, ketika kita berdakwah kan tak lopot dari ancaman, kecaman, hinaan, siksaan, fitnah, sabareng. Tapi bila boleh boleh kadang sepolah mbok yang sepolah lebih berat perjuangan ben mbak abeun. Maka nikah parlo istidzakar, menceritakan. Tapi sekaligus mengingatkan diri sendiri, cek kula sampeyan bekal mate. Engak kepaten nikah salah satunya mungkin yang bisa kita ketengahkan adalah Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Iki ento Nabi diteliti, ada hal yang luar biasa. Ngalak kepada beberapa stressing pembahasan yang dilakukan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Biqai. Al-Imam Ibrahim Al-Biqai kak dintok andi setong kitab nyamana Nadhmud Duror fi tanasubil ayati wassuar. Beliau itu mencari sisi munasabah antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, antara ayat dengan beberapa ayat dalam sekelompok ayat, antara kelompok ayat dengan kelompok ayat berikutnya, antara nama surah dengan kandungannya, antara awal ayat pada surah berikutnya dan akhir ayat pada surah sebelumnya, yang kemudian dikenal dengan teori ilmul munasabah, wajhul irtibat bainal kalimah wal kalimah fil ayatil wahidah wa bainal ayah wal ayah fil ayat al mutaaddidah wa baina ismi surah wa matmun surah. Antara nikah nyaman disebut dengan teori ilmu munasabah. Akhirnya diungkap para Rabu saja. Anapa Allah mendahulukan al-maut dari al-hayat? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa al-maut dulu baru al-hayat? Itu menarik. Aslinya kula sampeyan nikah odi kade napa mate kade? Nah, kula sampeyan odi kade napa mate kade sih? Odi pas mate. Mare maten. Odi boleh. Mare odi. Mate boleh. Mare mate. Napa gini aja ibunya? Mate odi gimana buratin? Odi entek temu tetangga maten tidak ada yang nyelamat teh. Ya kula sampeyan kan gini kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada yang menganalisis nika al hayat nika ngangkui alif dari sisi fikih lughah. Biasan mengangkui alif nika biasan lanceun. Dari apa maksudnya? Rata-rata manusia nika tero odi lanceun. Tapi silakan manusia tero odi lanceun, mun lamate datang tak boleh nolak. Makanya al-maut kedua ki diri nikah. Beda silakan ada bu senika. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatul Quran ada bu senika. Ai
khalaqakum fid dunya lil mauti wa khalaqakum fil akhirati lil hayati. Fad dunya daru amalin wa fana'in wal akhiratu daru jazain wa baqain. Nika dawuh Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, yaitu Allah yang menjadikan kalian untuk kematian dalam kehidupan dunia. Jadi odik nang dunya lagar untuk mati. Kenapa? Taransip. Wa khalaqakum fil akhirati lil hayati, diciptakan lagi nang ya akhirat hidup yang sesungguhnya. Karena odik dunya nika cuma odik antara, hakikat odik nang ya akhirat. Fad dunya daru amalin wa fana'in, tempat amal tapi ancur fana. Wal akhiratu daru jazain wa baqain, akhirat tempat pembalasan kekal. Maka muncul problem. Dalam apa problema? Bagaimana hidup yang sebentar di dunia kening kebai naman kebai odi selancung bedenang akhirat buana. Maka nikah yang memerlukan amal cerdas. Amal cerdas itu saya sebut liyab luwakum ayyukum ahsanu amala. Napa ahsanu amala? Amal seedesaraki kalaban ilmu, maka akan beda alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun, akan beda. Sehingga ada buah kisah Sarang Tahir Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Tanwir ketika menafsirkan ayat Kak Ditok, apa kata beliau? Yang disebut dengan ahsanu amala itu adalah Kak Dintoh aksarukum ayyukum ahsanu amala adalah ayyukum aksaru lil mauti dzikra wa ayyukum ahsanu lima ba'dal mauti isti'adada. Saya kocak amal kualitas orang yang cerdas nikah. Orang yang cerdas beda hadis man adzkan nas ya Rasulullah. Pasti ada kocak orang yang cerdas nikah Gusti. Kanjeng Nabi ada buk aksarukum lil mauti dzikra wa ahsanukum lima ba'dal mauti isti'adada. Berarti orang yang paling banyak engak kepateh, bila banyak engak kepateh maka mah banyak nyare sangu kangkui odi marena. Ternyata engak kepate nikah betul-betul istizkar. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Insyaallah santri saya laku engak kepate tak kira asokola keng nyari ijazah. Tak kira. Anapa? Rogi tona. Mon asokola keng nyari ijazah angki mon odi sampai lulus. Mon kita lulus lah mate. Kan pasti perbaiki niatnya. Nyari ilmu ngilang lagi kebuduan nyari ridho Allah. Perkara lulus beda ijazah pas ijazah kene ngangkui manfaat. Alhamdulillah. Tak sampai lulus mate tak ada rogina karena niatnya sudah baik. Coba orang nak. Cakanca saya nyalon DPR, saya nyalon Pak Tinggi, ulang ngojak nyalon bupati takok ulang. Cakanca saya nyalon DPR, saya nyalon Pak Tinggi, calon camat ada. Nyalon dewan, nyalon Pak Tinggi, insya Allah niatnya akan ditata dengan baik. Tak kira berniat hanya ingin dapat fasilitas kekuasaan yang dengan kekuasaan akan ada fasilitas punten. Tapi ingin mengaktualisasikan potensi separeng sarang Allah untuk khidmah dalam skala yang lebih luas. Mun aniat saya tak tepak, engki mun sampai ngening. Mun tak ngening lah mati. Bede Malang, wali kota Malang lambe. Pon, tim sukses dibentuk, sudah mengambil apa kasa? Belangko pendaftaran ke KPUD, malam rapat dengan timnya, siang mau mengembalikan ke KPUD berkasnya, sobu mate. Bede Malang, riberin bede kasa. Kamma kasa sekapala terbakar kasa, entong ketebini nah. Dalam pencalonan mate. Artinya apa? Mun niat tamapan, napa boleh tak jadi. Napa boleh jadi, kan tak jadi tak rugi. Keng mun niat tak mapan, napa boleh tak jadi. Jadin bakun tak ada panapan. Bakun tak ada barok. Maka niatnya diperbaiki. Kenapa? Karena ketika dia punya kewenangan dalam menciptakan kemaslahatan kehidupan umat akan lebih besar daripada kapasitas pribadi. Sewat kuat orang andi program bagaimana dia mengentaskan nasib anak jotem sebeda kento paling kekuatannya berapa? Makasan berapa kekuatannya? Tapi dengan kekuatan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah yang kemudian disalurkan dengan basis tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah, maka lebih banyak kemanfaatan yang akan didapat. Karena mentasarrufkan APBD, dibudina akan berpegang kepada prinsip al-ahwaj summal ahwaj.
Kenapa? Karena Rasulullah adabu innama huwal qasim innama anal qasim wallahu wal mu'ti. Kula cuma saya magi, saya ngagungi kadinto Allah. Maka pemerintah ketika mengambil ini sadar bahwa APBD itu haknya rakyat. Dia hanya diberi kewenangan mendistribusikan. Dan bagaimana mendistribusikan? Takdimul ahwaj fal ahwaj. Mendahulukan yang butuh, yang lebih butuh. Akhirnya kebijakan yang akan diterapkan. Mun ki bede se tak ada bede se romana tak pantas, bede se sekolah tak terjamin, estona tak usah ke bayi taman. Mun taman kan cuma mencelep ke mata. Mun se tak ada mun te penuhi kan bahaya. Dia tahu bagaimana mendudukkan anggaran APBD secara proporsional dan tidak akan pernah ada kepentingan menggunakan APBD untuk kepentingan diri sendiri karena tak kira beda keberkatan di dalam kehidupannya. Barokana enga ma itu yang disebut dengan lil istizkar. Terakhir lil istijma. Napa maksudnya lil istijma? Ya makna dohira beda hol along bolong kepi. Along bolong. Santre, alumni, wali santre. Sopaja tak peke Robi Tona ben pesantren. Barokana hol along bolong istijma. Tapi saya lebih dalam maknanya. Kula menangkap dari dua sisi, makna zahir dan makna batin. Istijma dalam pengertian indah ahlil batin adalah terongamri papolong ben saya holeh. Allahumma terongamri papolong sarang saya holeh bedai swargana Allah. Allahumma desare ka ammah jaminna deubuna Gusti Allah. Ka ammah surat atur ayat selekor. Darema surat atur ayat selekor. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' wa kullu imri'in bima kasaba rahin. Karena ada yang menafsirkan alladzina amanu al muhajirun wal ansor wattaba'athum dzurriyyatuhum ka ditop tidak lain adalah para tabi'un dan tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Artinya mau ditarik kapan nikah dzurriyyah tidak sekedar diartikan dengan pengertian keturunan biologis tapi juga keturunan ideologis. Benih cuma foto pancer dari Kesar Kowi saya ngarap apolong dengan beliau tapi santre juga ngarap apolong ben beliau. Syarat tidak remah, syarat tak wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, sambungan kudu kuat dengan beliau male apolong. Tak oleh peke dari beliau male apolong. Darma cara nama apolong, mak bisa ipolong sakak dito. Said bin Jubair. Ariwayataki dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Banyak nikah sebutaki Al-Qurtubi, At-Tabari pada nyebutaki, Ibnu Katsir pada nyebutaki. Katipan apa? Dawuh Ibnu Abbas. Innallaha yarfa'u dzurriyyatal mu'mini ma'ahu fi darajatihi fil jannah wa illam yablugha. Allah ngompolaki anak potona orang mukmin bersama orang mukmin ku aku derajat pada nang swarga walaupun anak poto kita depak ke derajat penikah. Anak poto kita depak ke derajat penikah. Napa tojuna takrimatan lahu wa litaqarra bihim ainuhu. Amul jaaki ka orang mukmin dan supaya mereka senang bila pepolong ben anak poton. Bagaimana prinsip memepolong? Prinsip mepolong ternyata wama alatnahum min amalihim min syai'. Tidak ada yang dikurangi hak-hak dari sedikit pun dari mereka. Paring sesuai ben keutamaanna. Kalau prinsipnya gak ada yang dikurangi, berarti sebebe eta ke atas, tak mungkin si atas turun ke bebe. Berarti tidak ada cara sebebe eta ke atas. Seputaki kak dito dalam tafsir At-Tabari. Idza kana al-aba'u arfa'a darajatan minal adbna yurfa'u al-abna ilal aba. Tutimun bangga sepo derajat lebih tinggi benak foto sebanyak ngak nikah santre tak bisa medek ke Kesar Kowi putra jauh bentara kata bujuk ben sepo maka yurfa'u al-abna ilal aba. Anak yang kak ke derajat ada yang sepo. Intinya apa? Papolong. Dalam papolong tadi saya perogi. Berarti mun sepo potoron kan rogi. Maka si anak saya paongke. Reng sepo bedenang lantai lemak pon anak ken lantai dua tak duga ke lemak amal laporan maka cara ndak remah anak paung ke lantai lemak jadi melo ketarekan sopa aja apa reng sepo bunga bila polong bi anak tapi sebaliknya wa idza kana al abna'u arfa'a darajatan minal aba yurfa'u al aba ilal abna ai darajatul aba. Jadi ketika anak lebih tinggi ben reng sepo maka reng sepo seiang kakak anak. Misalkan karena anak hebat,
reng sepona tane buru ngaji buru tane cuma guru ngaji nang kampung kengke semangat tah turu andi putra sesae pemunduk Masaratul Huda lanjut sampai ke Mesir sampai ke Yaman sampai man ke Maroko alim putrana alim ahli ilmu ongku yang pantas bagi putranya lantai 9 orang sepo cekak lantai 5 maka carana yurfa'u al aba ilal abna beni anak si lantai sangak puteron ke lemak male apolong karena anak rogi maka yang sepo si lantai 5 iong ke aki ke lantai sangak male apolong sebab ada si rogi oke paham ki Nek hikmah hal nomor talok lil istijma makle apolong mentoro apolong diikat dengan satu kesatuan keimanan makanya itu buaki dalam hadis marfu idza dakhala ahlul jannati al jannata sa'ala an abawaihi wa an zaujatihi wa an auladihi qila innahum lam yudriku ma adrakta qala inni amiltu li walahum ketika ahli surga masuk ke surga maka aku dia bertanya mana orang tua saya mana istri saya mana anak-anak saya dijawab ben malaikat mereka belum sampai ke derajatmu maka dia mengatakan saya berdoa beramal untuk saya dan untuk mereka fayujma'una bihi papolong anak fotokopi kalaban orang mukmin gelak kebaik apa kebaik manetep mapunga atena tetimun anak bede lantai 5 embanak bede lantai telok kemudian reng sepona beda lantai petok maka cara nade remah 5 ongke ke petok telok ongke ke petok jadi saya atas tarik ke bebe saya bebe tarik ke atas sopa aja apolog nikah hikmah hol nomor telok napa lil istijma nomor setong napa gela lil istighfar nomor 2 lil istidkar nomor telok lil istijma lil istighfar de sarah napa al hasr belu sanga 10 al isra 14 lil istighfar kemudian hadis segala boleh saya motor saya nomor 2 lil istidzkar al muluk ayat 2 al muluk ayat 2 lil istidzkar ben hud 120 menitambahna al jumu'ah tak napa qul innal mautal ladzi tafirun minhu kasa saya terakhir lil istijma sarah atur ayat nikah kesimpulan dari gula semator karena tepat jam 12 lewat 4 menit gula pun terlampes manabi beda seleres petosuna Gusti Allah mancar beda barokah manfaatah mon beda salah kebutuhan kejangkolangan dan kaula nyuwun pangapura sesobung batasa hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.